Hai guys, selamat datang di podcast Kongres Ngawangkong Teberes-beres. Dengan saya Ina Dafa sebagai host dan narasumber saya yaitu Tiara dan Syahrul. Oke nih, boleh kenalin diri dulu gak sih kalian itu siapa, asalnya dari mana, dan kegiatan kalian itu sekarang ngapain? Boleh, saya dulu. Boleh, silakan. Saya Tiara Anjani, saya mahasiswi Ilmu Komunikasi di Bakti Kencana. Kesibukan saya saat ini mungkin lebih ke mencoba belajar menggambar ya. Belajar menggambar kayak desain grafis dan sebagainya gitu. Nah, untuk Kak Syahrul gimana nih Kak? Sekarang kegiatannya ngapain dan sebagai mahasiswa atau kerja atau apa? Baik, nama saya Syahrul Rahmatika Sodikin ya, nama lengkapnya. Untuk kesibukan sih sebenarnya kuliah saja ya, fokus kuliah saja. Dan untuk jurusannya sama kayak Tiara nih? ya, Oke. sama mahasiswa Ilkom juga. Dari Bakti Kencana juga kan ya? Ya. Nah, topik kita kali ini bakal relevan nih sama dunia kerja dan bisnis dan tentunya jurusan ilmu komunikasi juga nih. Nah, yaitu peran ilmu komunikasi dalam dunia digital marketing. Nah, kalau soal digital marketing ini sebetulnya digital marketing itu apa sih Kak? Jadi digital marketing itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, website, email, mesin pencari kayak Google, lalu aplikasi. Tujuannya untuk menjangkau atau menarik perhatian dan membangun hubungan baik dengan calon konsumen gitu atau audiens luas gitu secara online. Jadi singkatnya itu digital marketing adalah promosi produk atau jasa lewat internet dan teknologi digital saat ini gitu. Nah, kalau ngomongin dari sisi ilmu komunikasi nih Kak ya, apa sih peran ilmu komunikasinya di dalam dunia digital marketing ini? Kalau perannya ya, ilmu komunikasi itu berperan penting. Karena komunikasi dalam digital marketing itu sebagai kunci untuk menyampaikan pesan. Pesan brand kepada audiens dan menyesuaikan gaya dengan audiens gitu. Jadi membangun hubungan jangka panjang dengan cara berkomunikasi dengan audiensnya. Jadi kalau kita tanpa komunikasi ya gimana mau digital marketingnya bisa jalan gitu. Nah, berarti ada pesan yang tersampaikan kepada konsumen ya Kak ya? Nah, untuk Kak Syahrul nih Kak, kan kalau digital marketing ini pasti kental sama yang namanya iklan Kak. Nah, pernah nggak sih lihat iklan yang kayak, oh ini pesannya tersampaikan banget ke diri pribadi nih? Kok bisa ya ada yang pesan yang bisa senyambung itu gitu? Ya, saya pernah banget ya ngalami seperti itu. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh iklannya bisa nyentuh emosi, relate sama masalah kita, atau malah lucu dan bikin ngakak. Nah, itu tuh bukan kebetulan loh. Ada tim di balik layar juga yang ngerti banget cara berkomunikasi sama target atau audiens mereka. Nah, mereka tuh meriset, mikir, dan ngemas pesannya agar bisa masuk ke kita seperti itu. Tapi nih, buat kalian berdua sebenarnya tim di balik layar itu yang ngelola ini tuh apa sih, tim apa maksudnya? Apa PR atau apa? Atau emang ada tim digital marketingnya sendiri gitu? Kalau setahu saya ya, mungkin ada di beberapa pihak mungkin yang punya tim marketingnya tersendiri. Bisa itu yang kerjanya itu tim marketingnya. Tapi kalau misalnya bisa juga si tim marketing ini kayak menyatu gitu sama PR-nya gitu. Jadi kayak si PR ini ngasih konsep, lalu si divisi marketingnya yang ngebuat si iklannya gitu. Bagaimana cara mengembangkan ide dari si PR tersebut gitu. Oh, jadi gitu ya Kak ya? Betul banget. Nah, sekarang kalau Kak Syahrul nih Kak, kenapa sih pemilihan kata atau gaya bahasa di sebuah konten itu bisa bikin audiens lebih tertarik? Jadi soalnya kata-kata itu punya rasa. Misalnya kata diskon besar ya, sama harga nyungsep sampai lantai dasar. Jadi keduanya tuh tentang potongan harga, tapi rasanya beda kan. Gaya bahasa yang dipilih bisa bikin audiens ngerasa kayak, wah ini tuh gue banget, atau malah skip kalau gak cocok. Jadi penting banget buat milih kata yang klik sama karakter audiensnya. Berarti yang saya lihat di beberapa toko atau booth yang emang kadang
si iklan itu lebay banget, ternyata dia emang settingan kan ya, emang tujuannya gitu. Begitu kan. Oh, berarti baru tahu tuh, ilmu baru nih buat saya. Iya. Nah, kalau misalkan untuk pemilihan konten dalam media sosial nih kayak, apakah beda-beda cara dalam setiap media sosial seperti di TikTok, Twitter, Instagram atau apa? Beda ya, tergantung platform aplikasi yang kita pakai gitu. Kalau misalnya di TikTok biasanya pengennya yang lebih nyantai gitu, lebih lebih humoris gitu, banyak-banyak FOMO. Gen Z ya, Gen Z, FOMO, Gen Z. ada FOMO meningkatkan FOMO orang-orang tuh kayak gimana gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di Instagram itu lebih mementingkan estetikanya gitu, estetika si produk atau bagaimana lah cara untuk menarik perhatian pelanggan. Sedangkan kalau Twitter dan Facebook biasanya semi formal ya. Ada yang formal tuh formal banget, ada yang kasual juga. Tapi nggak kasual banget gitu, pasti harus ada formalnya sedikit gitu. Kalau kata orang-orang mah nih, kaum open minded buat. Betul. Apalagi kalau di Facebook kan kebanyakan bapak-bapak sama ibu-ibu ya gitu. Jadi harus menyesuaikan juga sama audiens yang memakai aplikasi media sosial tersebut gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan brand lagi pengen deket nih sama audiens, apa cuma cukup buat rajin upload doang atau ada hal lain gitu yang biar bikin lebih dekat sama audiens? Jadi kalau tiap hari jualan terus, orang bisa bosan atau ngerasa diganggu. Makanya penting buat ngobrol dulu, seperti membangun koneksi kayak PDKT lah. Makanya kenapa pasar minggu cuma ada hari Minggu doang kan? Makanya jadi komunikasi yang efektif tuh yang dua arah, bukan cuma nyuruh beli tapi juga ngajak interaksi dan bikin audiens merasa lebih dekat. Seperti itu lebih tepatnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, pernah nggak sih kalian lihat iklan terus kalian itu suka banget, kayak misalkan tipe-tipe iklan itu kayak yang drama banget atau misalkan humor banget atau yang lain? Nah, tipe kalian itu kayak gimana sih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang mempelajari digital marketing gitu? Kalau saya pernah ya melihat di sosmed, waktu itu saya nge-follow Instagram dari suatu bengkel motor bebek ya. Nah, jadi iklannya tuh seperti ini, ceritanya tuh kayak ada cerita yang kura-kura berhasil lolos dari cengkraman elang, terus terjatuh di atas. Enggak, ini saya tahu endingnya kayak gimana nih. Endingnya tuh kayak langsung masuk ke bengkel lah. Soalnya kayak saya tuh tertipu gitu. Aduh. Nah, itu iklan yang tidak bisa di skip tuh seperti itu. Nah, soalnya ini relate banget sebenarnya. Kalau saya ya, kadang beberapa kali nemuin iklan di TikTok yang emang awalnya tuh ada ceritanya. Review film. Review film. Akhir-akhirnya malah ke promosi dagangan mereka. Kan itu kaget banget gitu. Nonton review film tiba-tiba jualan. Ketipu banget jadinya ya. Betul. Nah, kalau untuk Tiara nih, gimana sih tipe yang Kak Tiara banget nih? Aku sukanya yang tipikal humor behind the itu. Jadi kayak tahu Misobe kan? Tahu. Mereka tuh ngejual storytelling dengan dibaluti humor juga ya. Jadi mereka tuh bukan cuma menjual mie aja nih, mie gitu, gue punya mie terus gue jual gitu. Enggak, mereka tuh kayak menyajikan cerita yang fresh juga, jadi membuat kita terhibur sekaligus jadi penasaran nih Misobe itu kayak gimana gitu. Jadi audiens juga jadi penasaran untuk datang ke sana kan, gitu, buat ketemu si aktor-aktor yang main dramanya itu. Gitu. Oke. Berarti untuk kesimpulan di obrolan kita hari ini berarti di dunia serba digital ini cara kita menyampaikan pesan itu jauh lebih penting daripada sekedar tampil keren kan ya. Dan ternyata bahwa digital marketing itu bukan cuma hanya soal jualan doang, tapi ada pesan yang harus disampaikan kepada konsumen kan ya. Nah, kalau misalkan dari Kak Tiara atau Kak Sahrul, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana tentang digital marketing? Kalau menurut saya, mungkin orang-orang jangan terlalu inilah sama FOMO gitu. Mungkin hanya sebentar aja gitu. Lebih baik kalian kalau mencari produk itu
lihat dulu kegunaannya apakah bakal berguna untuk kita gitu, jangan termakan iklan karena emang bener sih, karena era digital sekarang tuh, digital marketing sekarang menarik banget ya gitu, kreativitasnya itu pada bagus-bagus gitu. Jadi audiens juga mudah luluh gitu, mudah terayu, makanya kayak penting buat diri sendiri untuk menetapkan kayak beli produk yang penting-penting aja lah gitu. Betul. Karena kebanyakan emang dari masyarakat sekarang terlalu konsumtif ya kan. Iya betul. Nah kalau gitu aku anggap deh pendapat Kak Tiara sama kayak Kak Sarul ya, karena aku yakin kalau kalian itu bakal satu pendapat kan. Nah jadi untuk teman-teman di luar sana ingat jangan FOMO ya, karena FOMO itu mendatangkan keburukan buat kita diri kita sendiri. Boros juga ya. Intinya terima kasih sudah dengerin podcast Kongres. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat di dunia yang serba digital ini cara kita berbicara masih menentukan segalanya. Terima kasih dan selamat jumpa di episode berikutnya. Mantap.